materi kita untuk PPKN ya. Nah, coba anak-anak Meme diminta untuk menyiapkan terlebih dahulu buku cetak PPKN-nya, buku catatan, dan alat tulisnya. Jika sudah, buka buku cetakmu di halaman 54 sampai dengan 55. Kita akan masuk subbab C mengenai arti penting UUD NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Hari ini yang kita bahas ada nomor 1 dan nomor 2 ya Nak ya, yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan arti pentingnya. Arti penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai proses penetapan dan penyusunan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita mau belajar kedudukan dan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas anak-anak adalah membaca terlebih dahulu materi ini yang ada di halaman 54 sampai 55. Jika nanti menemukan hal yang penting boleh digaris bawahi atau di stabilo. Setelah itu, anak-anak dengarkan penjelasan Memiani terkait materi pada hari ini. Bab 3, Perumusan dan Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab C, Arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pembukaan. Pembukaan berisi pernyataan kemerdekaan. Kedua, cita-cita bangsa Indonesia. Ketiga, pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat Allah dan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Keempat, tujuan negara yang hendak diwujudkan pemerintah, bentuk negara Indonesia, alasan diadakannya Undang-Undang Dasar, Dasar Negara, dan pokok-pokok pikiran lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga terdiri dari pasal-pasal. Pasal-pasalnya mengatur hal-hal pokok tentang 1. Bentuk negara dan kedaulatan. 2. Lembaga-lembaga negara meliputi keanggotaan, tata cara pemilihan, tugas atau wewenang, dan hubungan antar lembaga. 3. Pemerintah daerah. 4. Pemilihan umum. 5. Keuangan negara. 6. Wilayah negara. Kemudian pasal-pasal juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terkait pendidikan, kebudayaan, agama, politik dan hukum, pembelaan negara, pertahanan dan keamanan negara, hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Ke-8. Perekonomian nasional. Ke-9. Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Ke-10. Aturan peralihan, dan 11 adalah tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi, dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, negara, dan warga negara. Landasan pemikiran, cita-cita, dan ideologi bangsa yang mempersatukan bangsa Indonesia termuat di dalamnya.
Selanjutnya, pedoman penyelenggaraan negara oleh pemerintah diatur dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula hak dan kewajiban warga negara dijamin oleh negara sebagai perwujudan tujuan negara yang akan dicapai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kedudukannya, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai 1. Norma hukum. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara maupun warga negara dan penduduk Indonesia. 2. Hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya, setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar dan tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Agar lebih memahami kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945, anak-anak bisa mengamati gambar atau bagan yang sudah Memiani tampilkan. Selain mengatur penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai aturan yang menepati kedudukan tertinggi dibandingkan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensinya dari hal di atas adalah segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya harus berpatokan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan kata lain, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bisa diamati anak ya bagan yang sudah Memiani tampilkan. Jadi, Undang-Undang Dasar berada pada urutan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi warga negara, bangsa, dan negara Indonesia. Yang pertama, arti penting Undang-Undang Dasar adalah sebagai sarana bagi warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya hak memperoleh pendidikan, kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu melekat pula kewajiban yang harus ditunaikan. 2. Menjadi landasan bagi warga negara untuk menuntut haknya. Berbekal pemahaman tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, seseorang atau sekelompok orang dapat menuntut pemenuhan hak tersebut melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku. 3. Sebagai alat pemersatu bangsa. Hal itu karena Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan aturan pokok tertinggi yang mengatur kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara, sehingga semua komponen bangsa Indonesia memiliki ikatan kejiwaan yang sama. Selain itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat ketentuan tentang identitas nasional sebagai hasil perjuangan bersama, yaitu dasar negara, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 4. Mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menetapkan aturan tentang pokok-pokok pemerintahan negara. Harapan dari hal tersebut agar proses pemerintahan berjalan dengan baik. Arti penting Undang-Undang Dasar selanjutnya adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Aturan pokok tentang tugas atau wewenang lembaga negara bertujuan membatasi kekuasaan yang diamanatkan. Pejabat negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang atas kekuasaan yang dimilikinya. Selanjutnya, untuk arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan yang taat pada aturan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menciptakan hubungan yang harmonis berupa kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan mendukung proses pemerintahan yang bermuara pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Nana tadi Memeni sudah menjelaskan mengenai kedudukan dan arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang kita akan membuat kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi hal-hal penting bagi bangsa dan negara, seperti cita-cita negara, dasar negara, ketentuan pokok tentang lembaga pelaksana, kedaulatan rakyat, dan lain-lain. 2. Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan perundangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, tadi Memeni sudah menjelaskan untuk materi kita pada hari ini. Memeni berharap anak-anak semua sudah paham dan mengerti. Sekarang anak-anak kerjakan tugas di Google Classroom atau PPKN. Tugasnya sudah Memeni share di Google Classroom ya. Anak-anak boleh menyelesaikan tugas tersebut dengan teliti, dengan sukacita, dan tetap semangat. Nah, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita untuk PPKN. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.